Salam sejahtera semua, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada di tempat ini, karena semua ini karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hati kami, pakai kehidupan kami Tuhan, supaya boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada anugerah-Mu turun ke dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang kami lakukan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan puji-pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of faith.
kasih Tuhan, seperti fajar di pagi hari. hanya kekuatan Engkau yang akan menguatkan kami Tuhan. Aku mau percaya Kita Tuhan mendengarkan sebuah lagu lagi. bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Amin. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam
Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, berbicara pada hati kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Linda, Pastor Linda. Shalom. Kita akan sama-sama sharing sama-sama akan apa yang mau kita belajar di hari ini, saudara. Hari ini saya mau ambil dari kitab Ratapan. Kita belajar dari kitab Ratapan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa sama-sama berkumpul, sama-sama belajar akan apa yang ingin Engkau sampaikan buat kami. Bukan hanya kami pelajari, tapi apa yang secara pribadi Engkau ingin sampaikan buat hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami tahu kemana kami harus melangkah, kemana kami harus berjalan di dalam setiap bagian momen atau season dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau tetap menjaga kami dalam firman-Mu, membangun kami dengan firman-Mu, menasehati kami dengan firman-Mu, membuat kami tahu Tuhan bahwa kami tidak sendiri dan bahwa kami akan tetap kuat menghadapi apapun karena firman-Mu ini yang menopang kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saya mau ambil dalam kitab Ratapan. Sebenarnya poinnya di Ratapan 3 ayat 22-23 ya. Tapi mari kita sama-sama belajar dari kitab Ratapan ini yang saya belajari diperkirakan bahwa kitab ini dikarang oleh Yeremia. Dan pada waktu itu Yeremia mengalami kesedihan yang sangat. Pada waktu dia merasa, bukannya dia merasa, pada waktu dia mengalami waktu di mana bangsa Yerusalem, ya kita tahu bahwa Yerusalem Yehuda jatuh ke tangan Babel itu tahun 586 sebelum Masehi. Itu terjadi kehancuran serta masa pembuangan itu bukan hal yang mudah. Jadi Yeremia pada waktu itu dia menulis atau meratap ya. Maka disebut sebenarnya kitab ini Ratapan Yeremia. Kitab ini ditulis seperti syair, saudara. Ya memang syair sih sebenarnya. Dari 5 pasal di sini. 1, 4, 1, 2, 4, 5 itu ada 22 pasal. Dan di Ratapan 3 itu ada 66 pasal. Dan kalau saya melihat dari perikop dari setiap pasal ini, mulai dari keruntuhan dan kesunyian Yerusalem ya. Pasal pertama, yang kedua murka Allah terhadap Sion. Ketiga penghiburan dalam penderitaan. Keempat sengsara Sion yang dahsyat, yang kelima doa untuk pemulihan. Nah, saya mau ambil di penghiburan dalam penderitaan. Kita tahu bahwa kalau kita baca di dalam seluruh kitab Ratapan, ini adalah satu seperti Yeremia itu sendiri seperti menyerukan, kenapa ya Tuhan, why? Terus bagaimana hatinya itu dipenuhi dengan kesedihan sebenarnya. Maka disebut ratapan, puisi bisa disebut puisi ratapan ya. Bagaimana dia melihat bangsa Israel yang tadinya sangat berjaya, sangat ramai kalau di situ dibilang. Orang-orang bagaimana memuji dan mengagungkan Yerusalem. Dan setelah itu bagaimana Yerusalem menjadi sangat sepi. Orang-orang mulai merendahkan Yerusalem, tidak memandang lagi. Tapi kita buka di Ratapan 2. Saya mau sharing Ratapan 2. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kalau kita mau relate di dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita baca, kita ambil kitab ini secara, oh ini kitab bagus ya, bagus untuk saya. Bagaimana tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita menyadari bahwa ini firman yang menguatkan kita. Tapi kita lupa bagaimana firman ini ditulis pada waktu Yeremia mengalami kesedihan yang besar. Waktu dia melihat keruntuhan Yerusalem, dia mengalami situasi yang sangat tertekan. Ya. Jadi sebenarnya waktu dia menulis puisi ini, dia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Jadi this is the word, this is the statement, this is the poem ya, puisi faith ya, puisi yang kemarin kita bicara mengenai sesuatu yang dia harapkan, karena pada waktu itu mungkin dia tidak melihat itu. Karena yang dia lihat kehancuran. Dan dia lihat sepertinya Tuhan meninggalkan Yerusalem. Tuhan marah sama Yerusalem. Tapi mari sama-sama kalau saya meneliti lagi dari ayat ini, saudara ya. Kata kasih setia di dalam bahasa Inggrisnya itu mercy kan, mercy. Ya, kemarin anaknya Pastor Yohanes nomor 2 namanya Mercy. Ya, saya kenalan dan wow, nama yang luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya Mercy. Ya, dalam bahasa Ibraninya Chesed ya. Yang artinya sebenarnya dari beberapa arti saya melihat itu meluputkan kita dari hukuman. Ya, seharusnya kita tuh dihukum karena dosa kita, namun dibebaskan dan dikasihi oleh Tuhan. Juga kasih setia Tuhan itu memberikan kita kelegaan, bahkan kesembuhan bagi yang sakit. Kata kasih setia ini sebenarnya lebih dalam. Berarti Tuhan yang harusnya kita dihukum, Tuhan meluputkan kita. Ya, luar biasa saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita di dalam semua dosa dan kesalahan kita. Karena kita tahu bahwa kita nggak luput dari dosa setiap waktu ya. Kita dalam mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan waktu saya teliti lagi, firman Tuhan kan bicara tak habis, udah nggak berkesudahan, nggak berhenti, berarti selalu ya. Tak habis-habisnya, kalau kita pakai barang, ada waktunya habis ya. Ada waktunya kadaluarsa mungkin, nggak habis tapi kadaluarsa ya. Tapi firman Tuhan nggak habis-habisnya, nggak kadaluarsanya, rahmatnya. Ya, saya bicara, waktu saya teliti lagi di dalam bahasa Inggris, rahmat ini kan compassion ya. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani itu racham, yang artinya lebih dalam dari belas kasihan. Lebih dalam dari empati, simpati, dan itu bicara juga rahmat itu bicara mengenai womb ya, kayak kandungan, bagaimana Tuhan menjaga kandungan, seperti menjaga kita seperti di dalam kandungan, bagaimana seorang ibu menjaga bayinya, bagaimana Tuhan ikut serta di dalam kepedihan, kesedihan, keputusasaan kita, di dalam kedukaan kita. Bagaimana Tuhan Yesus ikut menangis melihat Maria. Ya, Lazarus itu kata yang sama dipakai di Yohanes 11 ayat 32 sampai 34. Bagaimana racham ini, bagaimana Tuhan turut serta, tahu persis apa yang dirasakan, dipikirkan ya oleh Maria pada waktu itu. Maria dan Marta.
Saudara, waktu Tuhan mengatakan bahwa tak habis-habisnya Tuhan mengerti kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan simpati dan empati. Belas kasihan Tuhan tuh nggak habis-habisnya di dalam hidup kita. Ya. Dan ini sangat luar biasa. Selalu baru tiap pagi. Nah, ini bicara mengenai sesuatu yang setiap pagi diperbaharui. Besar kesetiaanmu Tuhan. Kemudian kata kesetiaan ini, saudara, atau di dalam bahasa Inggrisnya faithfulness. Ya, bahasa Ibrania emunah, yang artinya Tuhan itu nggak berubah sifatnya. Firman-Nya itu menyatakan janji-janjinya. Dia pasti akan menepati janji-janjinya. Setiap pagi, setiap hari baru, bagaimana Tuhan mengingatkan kita, memperbaharui janji-janjinya, mengingatkan bahwa Tuhan itu nggak pernah, dia tuh faithful, dia itu setia kepada kita. Tidak ada pun satupun apapun, siapapun di surga dan di bumi dapat menghalangi bagaimana janji Tuhan buat hidup kita. Kesetiaan Tuhan itu hari ini kalau saya mau mengatakan buat setiap dari kita mungkin untuk kasih setia Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu adalah harapan atau penghiburan, kekuatan buat umatnya dan dalam menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi. Saat kita bangun pagi hari ini, kita menerima anugerah luar biasa dari Tuhan, bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana rahmat-Nya ya yang di sini dikatakan nggak pernah habis. Ya, bagaimana Tuhan tidak pernah lupa, absen meninggalkan kita. Jadi hari ini saya mau sharing bagaimana kalau waktu itu Yeremia di dalam melihat kehancuran Yerusalem sangat meratap, sangat bersedih. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, mungkin kita sangat sedih, sangat meratap, sangat bahkan merasa Tuhan meninggalkan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa curahan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Baru setiap pagi, nggak pernah kadaluarsa, senantiasa bersama dengan kita. Luangkan waktu untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang sudah Dia kerjakan, sedang Dia kerjakan, dan akan selalu Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang ada selalu buat kami Tuhan. Gak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu, rahmatmu, kesetiaanmu selalu ada dalam hidup kami. Di dalam masa-masa kami sulit, di malam masa di mana kami tidak bisa mengerti akan kondisi saat kami hadapi saat ini. Ada banyak pertanyaan, kenapa, bagaimana, kenapa saya harus melalui ini semua. Tapi Tuhan mengingatkan kami pada hari ini, Tuhan secara pribadi tetap bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, menjaga kami. Janji-janjinya selalu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bu Tirsa, doa.
Atau Bu Fani boleh? Baik, Pastor. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan satu hari lagi Tuhan berikan kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang mana kami sama-sama hari ini diberkati dari Kasapan 3 oleh Pastor Linda Hartawan Mangusung. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, terlebih dahulu kami mau bereskan segala sesuatu. Bila Tuhan dapat sikap, kata hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang gak berkenan, yang telah menyakiti hatimu, mendukakan engkau ya Roh Kudus, atau orang-orang di sekitar kami sengaja maupun nggak sengaja, bahkan gerak perasaan kami yang tidak bisa kami kontrol atau kendalikan, apapun tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Bapa. Saat ini kami mengakui dan membereskannya, karena kami tahu kami harus terlebih dahulu membereskan segala sesuatu, agar doa-doa kami naik menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan, dan setiap kami boleh menerima jawaban doa seturut waktu dan ketentuan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tahirkan kuduskan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, juga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman yang hari ini kami dengarkan, boleh kami dengar, kami renungkan, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Menjadi orang-orang yang berkenan, orang-orang yang mengerti tujuan dan maksud hidup kami, orang-orang yang dengan sungguh-sungguh hati mencari wajah Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan mengaplikasikan dalam hidup kami oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih buat hamba-Mu, Pastor Linda Hartawan Mamusung, yang pagi hari ini Kau pakai sebagai saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, hikmat, marifat, pewahyuan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna dalam seluruh pelayanan dan kehidupan Pastor Linda untuk dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Hati Bapa, hati Gembala, compassion melimpah dalam hidup Pastor Linda. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati suaminya Pastor Wawan dengan seluruh Tuhan kekuatan yang dari surga yang maha tinggi, pemulihan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Apapun yang dibutuhkan keluarga ini Tuhan akan cukupkan. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Hamba juga berdoa buat putra-putri dari Pastor Linda dan Pastor Wawan, Pastor David Nathaniel Hartawan, Daniel Tuhan, Daniel Hartawan, Davin, Darlin, Victoria, dan Diandra. Kau pakai keenam anak muda ini dengan caramu yang dahsyat dan luar biasa. Kami adalah orang-orang yang tersisa di zaman akhir ini. Kami adalah orang yang Tuhan pilih, panggil, pilih, dan tentukan dari semula untuk orang-orang yang berdiri di zaman akhir ini. Menjadi orang-orang yang menjadi tiang doa, menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, menyampaikan amanat agung yang pasti hidup kami setiap hari melakukan pekerjaan baik yang diilhami oleh Roh Kudus yang sudah kami pelajari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya anak-anak muda ini Kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Penyertaan pertolongan Tuhan luar biasa untuk anak-anak muda ini, masa depan mereka dalam tangan Tuhan, dalam genggaman-Mu Tuhan, baik melalui pelayanan, pekerjaan, studi mereka. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berkati perjalanan masa muda mereka. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah Every Nation Church Bogor secara khusus, Every Nation Church secara keseluruhan, dan bahkan pelayanan ini bukan hanya untuk Bogor, tapi untuk Indonesia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi sekalipun. Karena nggak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau pakai setiap anak-anakmu yang tersisa di zaman akhir ini menjadi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Every Nation menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pelebaran perkabaran Injil. Terima kasih Bapak di surga, diberkati jemaatnya, diberkati pengajaran ada di sana, orang-orang yang Tuhan panggil dan pilih untuk tentukan untuk melayani di Every Nation Church Bogor secara khusus. Kau pakai Tuhan yang orang-orang yang pilihan dari Tuhan untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang penting tentang pengenalan akan firman Tuhan untuk kami tidak dibelokkan oleh pengajaran-pengajaran yang sia-sia. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pastor Kemal Mamusung beserta istri Ibu Dokter Weni Laihadi Mamusung. Kau pakai kedua hamba-Mu ini, Kau tahu kerinduan mereka, Engkau tahu tujuan maksud hidup mereka, Engkau yang pegang hidup mereka masa-masa ke depan ini Tuhan, melalui pelayanan mereka, hidup mereka, keluarga mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan.
Tuhan cukupkan segala keperluan dan apapun yang mereka butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Hati Bapa, hati Gembala ada pada kedua hambamu ini untuk melayani, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kau tambahkan lebih-lebih lagi kepada kedua hambamu ini. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kedua hambamu ini. Apa yang mereka rindukan, terutama untuk melayani Tuhan, kau akan jawab tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh pertolongan Roh Kudus kedua hambamu dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Karena hidup mereka punya maksud dan tujuan yang indah dan mulia menurut pandangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana di usia indahnya, biarlah semakin dekat, semakin melekat sama Tuhan. Kalau Mami ada sampai hari ini, pasti Tuhan punya tujuan, maksud yang mulia, menjadi suri teladan, berkat bagi anak, cucu, menantu, orang di sekitar Mami, keluarga dan keluarga besar. Dan yang pasti, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, ada yang Mami harus selesaikan sampai garis finish, untuk diselesaikan, untuk menghadap pada zaman akhir Tuhan, untuk mendapatkan final destination, yaitu hidup yang kekal dalam kerajaan Bapa di surga. Itulah akan menjadi bagian Mami untuk menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan beri kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik sampai akhir dari final destination setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Mbak Nori Ani Tuhan, yang hadir bersama kami di pagi hari ini, berkat rahmat anugerah penyertaan pertolongan Tuhan sempurna, biar apapun yang Mbak Nori kerjakan semuanya boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tutup bungkus semuanya pelayan Mbak Nori dengan kuat kuasa darah Yesus. Biar apapun yang dikerjakan Mbak Nori, dia kerjakan seperti untuk Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap yang hadir, baik melalui Zoom, melalui Facebook, maupun melalui YouTube. Hamba berdoa secara khusus ya Tuhan, buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers, Tuhan, biarlah Tuhan melalui pelayanan Ibu Tirsa, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, tutup bungkus semua dengan kuat kuasa darah Yesus. Biar dimanapun Bu Tirsa melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati suaminya Pak Kris dalam pekerjaan pelayanannya, perjalanannya, keluarga dan keluarga besar mereka, Tuhan yang memberkati, melindungi, menyertai, dan memberikan mereka lebih lagi untuk sama-sama melayani Tuhan, sungguh satu hati, satu iman, satu roh dalam keluarga dan keluarga besarnya, juga buat adiknya, Bapak Harvey, Ibu Marina, Ibu Eli, semua dalam recovery. Tuhan memberikan mereka spirit recovery untuk mereka menyatakan betapa Tuhan Yesus yang mereka sembah, Tuhan yang hidup, dokter segala dokter, tabib yang ajaib. Terima kasih Tuhan, diberkati putrinya Keisha Florence, di mana anak muda ini berada, bekerja, melayani Tuhan, lebih sungguh dan takut akan Tuhan ada pada anak ini. Masa muda, masa depannya ada dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa buat Pastor Julius Go, dimanapun hambamu melayani Tuhan, kemurahan, kasih sayang Tuhan melimpah, diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Hamba berdoa buat Pak Darta, buat Ibu Lia, buat ketiga anak-anaknya, bela mereka di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka tampil beda, menjadi surat Kristus yang terbuka, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini, anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang masa kecil mereka bertumbuh menjadi masa-masa dewasa, anak-anaknya sungguh-sungguh menjadi contoh, menjadi berkat dan menjadi teladan, dimanapun anak-anak ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Pastor Yohanes Parapat, Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Biarlah keluarga ini Kau pakai lebih dan lebih lagi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan lebih sungguh. Biarlah Tuhan dimanapun, Pastor Yohanes melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, hikmat, marifat, pewahyuan Kau tambah-tambahkan. Juga Mami Grace menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Grace menjadi lebih dewasa secara rohani, yang dia juga boleh Tuhan jadi contoh, berkat, bagi adik-adiknya, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi teman-temannya, juga dalam pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Mercy dan Shalom sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang teruna muda yang siap diluncurkan menjadi anak pandai, yang jadi anak panah yang siap diluncurkan menjadi berkat, di mana mereka bersekolah, di mana mereka beribadah,
mereka bergaul, berteman, anak-anaknya menjadi contoh, menjadi berkat bahwa anak-anak yang dididik dengan takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan awal dari segala pengetahuan. Terima kasih Bapak di surga, hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat setiap orang-orang yang pernah hadir dan melayani di PBS Ministry, hamba berdoa saya buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Pak Ivan, anak, cucu, menantu, dan keluarga besarnya. Hamba tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi di matamu Tuhan. Manusia bisa menyembunyikannya, tapi di mata Allah semua terbuka. Apapun yang mengganjal dalam hati pikirannya, apapun yang bukan dari Tuhan, kami ikat ke sepatah, kami sepakat, kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus, untuk dia lebih lagi Tuhan mencari wajah Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan menyampingkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Diberkati Pak Ivan Mapa dalam pekerjaannya, masa depan anak cucu menantunya Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berkati, Tuhan yang cukupkan keperluan mereka. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari keluarga ini untuk bertumbuh bersama, dan orang di sekitar mereka boleh melihat Tuhan yang mereka sembah, sungguh Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa, yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapak di surga, dan hamba juga berdoa buat semua mungkin yang pernah hadir pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan, yang mungkin tidak hamba sebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu di mana keberadaan mereka. Tuhan memberkati yang melalui Facebook, yang mendengarkan pemberitaan melalui YouTube Tuhan. Mereka akan menerima anugerah pertobatan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang sama. Damai sejahtera buat mereka yang sedang mengalami kegelisahan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Yang pasti hidup mereka diubahkan oleh pendengaran akan firman Tuhan, karena firman Tuhan telah memerdekakan hidup setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mengenal Tuhan dijamah, lutut mereka berdiri dan mereka mengakui surat Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, mengalami transformasi. Ada damai sejahtera, ada kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami yakin Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu, dan bukan kebetulan kalau kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah bagi bangsa ini. Kami menjadi tiang doa, menjadi berkat di mana kami pergi dan berada. Khususnya kami berdoa buat pemerintahan yang ada saat ini, dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah, sampai Pemda di mana kami berada, kelurahan, RW, dan RT, mereka bekerja dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan hamba berdoa buat Ananda Daniel yang persiapan mau ke kantor Tuhan. Dia akan berangkat dengan sangat baik, tiba di kantor dengan sangat baik, sore malam hari tiba di rumah dengan sangat baik. Anak muda ini dalam tanganku, dalam genggaman-Mu Tuhan, dia ada di hati, pikiran, dan di rancangan Tuhan. Masa depannya adalah masa depan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Masa depannya indah, gilang, gemilang, penuh harapan. Dia semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin hari semakin mengaplikasikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasangan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih melekat takut Tuhan, cinta Tuhan. Dia bekerja dengan takut akan Tuhan, roh kepandaian, kecerdasan, ketertiban, ketelitian melimpah buat Daniel. Hikmat dari surga yang maha tinggi melimpah buat Daniel. Karena dia anak-Mu, biji matamu ada di hati, di pikiran, dan di rancangan Tuhan. Tutup bungkus Daniel dalam perjalanannya, dan setiap kami di mana kami berani ikut kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hamba serahkan kepada Pastor Linda untuk menutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Biar kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, tetap dan selalu menyertai setiap dari kami di tempat ini. Kami yang tetap berjalan di dalam pekerjaan baik yang Tuhan Engkau siapkan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan melakukan pekerjaan baik buat Engkau di hari ini. Engkau menyertai setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih
Ya, luar biasa firman Tuhan hari ini. 2 ayat, yaitu dalam Ratapan 3. Mungkin yang nggak dengar dari awal, Bu Nori. Jadi Ratapan 3 ayat 22, 23. 22, 23. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi firman Tuhan cukup singkat, tetapi mungkin kita sudah tahu, sudah hafal juga nih ayatnya. Rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya, tadi bicara mengenai faithfulness, kesetiaan, ada rahmat, ada kasih setia, ya, dengan bahasa Ibrani tadi. Kalau kita mundur 1 ayat, ini yang penulis adalah Yeremia, benar. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Jadi temanya adalah penghiburan dalam kesedihan. Bagaimana penderitaan, kesedihan, ya, dalam kesulitan ini ada penghiburan, ya. Jadi untuk melewati hal-hal ini, penulis yaitu Yeremia bilang, hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi harapannya Yeremia adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, ya. Ini satu secara eksplisit, jelas, nyata. Jadi kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan, ya. Rahmatnya itu nggak habis-habis, ya. Selalu baru tiap pagi. Hari ini ada rahmat Tuhan, ada kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Keset tadi, ya, yang kita terima, ya. Artinya di dalam masa pembuangan, ini kan ketika masa pembuangan, ya, ketika masa pembuangan dalam keadaan sulit, Yeremia penulis masih bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya dalam situasi di mana mereka dalam pembuangan, di mana bait Allah dihancurkan, ya, ini semua belum apa-apa gitu. Ini semua ada sesuatu yang lebih worse, ada sesuatu yang lebih buruk. Makanya di sini katakan nggak berkesudahan kasih setia Tuhan, nggak habis-habisnya. Karena ini situasi belum yang akhir, ya, belum sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya, seperti itu, atau belum sampai kiamat, atau belum sampai yang parah banget gitu. Mereka dalam pembuangan, dalam proses yang Tuhan izinkan, ya, dalam bait Allah yang mereka punya, akhirnya bait Allah pun dirontokkan, dihancurkan, ya. Itu semua masih belum gitu, belum apa-apa gitu dari sesuatu yang lebih buruk. Bukan, ini artinya ini bukan sesuatu yang berat gitu. Dalam kesedihan kita, penderitaan kita, kasih setia rahmat Tuhan itu selalu baru, ya. Kalau dalam konteks firman Tuhan, nggak habis-habisnya rahmat Tuhan. Kita percaya gitu, dalam setiap situasi saya juga nggak tahu dalam kondisi apa kita masing-masing, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam berhubungan sama pacar atau apapun, atau dalam pergumulan sekalipun, ya. Yeremia bisa berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Karena apa? Karena ini masih progres gitu, ya. Belum buruk. Kita kalau kemarin kita belajar tentang iman, ya. Kita ketika dalam situasi gini,
kita harus dalam kesusahan itu kita harus memperbesar iman kita. Iman kita harus kemarin kan kita belajar bagaimana iman itu adalah kata kerja. Kita lakukan apa? Untuk Tuhan. Dan kata benda, iman itu Tuhan berikan kepada kita, bukan kita yang ambil, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita masing-masing. Sehingga kita tahu kita bisa hadir di tempat ini pagi hari ini, kita bisa mendengarkan YouTube pagi hari ini, itu karena iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan iman yang diberikan itu kita harus pupuk hari demi hari gitu. Setiap hari ya, iman kita harus kita tambahkan. Jadi dari iman kepada iman ya. Bukan kita minta iman lagi, enggak. Iman itu sudah ada ya. Jadi ini yang kira-kira yang kita diskusikan. Jadi ketika kita sekarang dalam kesulitan apapun, kita bisa bilang kepada Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya ya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Amin. Oke, kita diskusi hari ini mungkin apa yang kita dapat dalam situasi kita terjepit atau situasi dalam senang sekalipun. Kasih setia Tuhan juga nggak habis-habis ya, nggak berkesudahan ya. Oke, kita mulai dari Bu Nori, silakan. Shalom, Jadi Pastor. ya, makasih Ya, Bu Nori. shalom semuanya. Maaf tadi tidak terlambat masuk lagi tadi. Untung Pastor jelaskan lagi. Ya, pertama-tama bersyukur sih Pastor. Kemarin saya dari hari Jumat sampai 3 hari ya ada retreat. Saya baru pulang dari Ciloto. Jadi tadi tentang kasih setia Tuhan, tentang rahmat Tuhan. Ya, tak berkesudahan, luar biasa ya. Kalau kita mengharapkan kasih setia dari seseorang atau dari orang di dunia ini, ya pasti kita sering kali banyak kecewa ya, Pastor. Tapi kalau dari Tuhan itu benar-benar itu nggak habis-habis. Ya, Nori ada sampai hari ini. Semoga kasih setia Tuhan. Besar kasih setia Tuhan. Jadi, lewat firman Tuhan hari ini, saya cuma bisa mengucap syukur. Punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang besar. Yang kesetiaannya itu jangan diragukan lagi ya Pastor, luar biasa ya kesetiaan Tuhan. Ya saya belajar banyak dari kesetiaan Tuhan sehingga saya juga bisa komitmen untuk tetap menjadi pribadi yang setia ya. Karena setia Tuhan, kasih Tuhan itu, setianya itu aduh. Itu nggak bisa dikatakan, cuma bisa kurasakan dan hanya bisa mengucap syukur Pastor. Jadi kemarin juga retreat 3 hari ya, bawa Oma sama Opu ikut serta. Jadi saya pikir bukan karena Tuhan, saya juga nggak mampu ada di posisi itu. Ya mengalami kesegaran lagi, mengalami berkat Tuhan lagi, ya, baharui komitmen lagi untuk tetap utamakan hubungan pribadi dengan Tuhan, fokus sama Tuhan. Tapi juga saya harus disiplin ya. Jadi itu semua karena berkat kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, siapalah kita ini, siapalah saya ini Pastor ya. Mungkin saya entah udah di mana saya. Ya, mungkin saya udah tak kesasar di mana, tapi sekali itu saya rasakan. Kalau ada sampai bisa berdiri sampai titik di saat ini, mengalami banyak hal, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, itu luar biasa. Jadi rugi ya kalau nggak ada di dalam Kristus, rugi. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita tiap hari bisa mengalami kasih setia Tuhan. Begitu Pastor, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih.
Jadi dalam situasi apapun seperti yang terjadi kemarin Nori ikut retreat, itu adalah kasih setia Tuhan. Tuhan menempatkan Nori di situ, ada rencana Tuhan. Bagaimana kasih setia Tuhan? Saya menarik di sini ayat ini, kasih setia, rahmat, kesetiaan itu disatukan. Menjadi satu, LAI jadikan satu itu. Artinya apa? Ada kebaikan Tuhan dalam situasi apapun. Kita harus melihat bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu memberikan iman kepada kita untuk kita lebih menjalin hubungan kita dengan Dia. Ya. Oke, silakan, Mami Tina. Mami. Ayat berapa tadi, Sa? Dari 83 yang tadi, 22 ke bawah. Ya, dua-dua. Nggak pernah habis. Shalom, semua yang mana dia tadi sidangkan? Tak, oh ini. Terima kasih banyak ya, Pastor, kepada Tuhan Yesus yang beri kita masih ada sampai hari ini. Itu juga kan karena kasih setia Tuhan. Cuma Tuhan di situ berharap supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri ya. Tapi kita hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat di sekeliling kita dimanapun kita berada. Luar biasa kali ini Pastor Linda. Terima kasih banyak ya nak buat firman ini. Tapi tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan seperti saya bilang berkali-kali. Itu harus ke hatiku haus dan lapar akan kebenaran. Kata firman berjanji di Matius 5 juga. Berbahagialah setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ya. Dan Tuhan Yesus berikan kita Roh Kudus untuk aku, setiap nafasku ada, Tuhan beri aku haus dan lapar akan kebenaran supaya aku setia menjadi membaca firman, menjadi pelaku firman, menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di keluarga baru kita yang seiman. Itu firman berkata, Yerusalem, Judea, Samaria, orang sekelilingku. Tadi juga ada Pak Warso datang, dia katanya mau operasi mata. Jadi dia udah bertemu dengan si Elizabeth. Jadi dikirimkannya katanya anaknya gantinya nanti, ya cucunya. Ya semua itu bukan hanya apa ya. Dia harus memberi, aku juga dan Elizabeth maupun ada Daniel di sini harus memberi contoh iman kepada mereka ya. Karena mereka belum percaya Tuhan. Karena hidup ini Tuhan berkati kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Bahkan setia sampai mati di kayu salib. Itu saya pegang nomor satu luar biasa. Tubuhnya disiksa. Belum pernah kita disiksa seperti itu. Kadang-kadang baru sedikit aja. Udah kadang-kadang mengeluh begini. Itu terjadi. Tapi aku bilang dalam nama Tuhan Yesus aku harus menang. Karena apa namanya kan? Kita orang percaya. I'm more than conqueror in Jesus' name. Lebih dari pemenang. Bila Tuhan Yesus di pihakku, siapa jadi lawanku? Ada ayatnya tertulis. Bila Tuhan di pihakku, siapa jadi lawanku? Bila Tuhan Yesus di pihak kita, Peter Yohanes, Peter Linda yang tercinta, maupun semua ada Ibu Weni, siapa jadi lawan kita? Tuhan Yesus yang janji kok. Dan Tuhan Yesus mana pernah ingkar janji. Karena berapa kali saya bilang, semuanya Tuhan Yesus bisa lakukan. Semuanya Allah Bapa kita berdoa Yesus Kristus pencipta langit bumi dapat dia lakukan. Bahkan dari batu-batu pun dia bilang Abraham dapat diciptakannya dari batu-batu ya. Turun Abraham. Jadi apa kita ini kecil sekali ya kan? Jadi karena itu kita apa ya? Aku bangga sekali punya Allah yang hidup, yang sudah mati bagiku. Tapi ingat satu, yang paling terutama aku lakukan, jadilah aku pelaku firman. Supaya nanti, karena Tuhan juga, dia janji, Tuhan Yesus janji. Doa kita, kasih setia kita, tetap kita setia, baca firman, berjuang mati-matian supaya hidup kudus dengan roh takut Tuhan, mengasihi Tuhan nomor satu, kedua mengasihi sesama, bahkan berdoa bagi orang yang menyayangi kita, itu paling berat ya. Tapi kata Tuhan, tidak ada satu pun yang mustahil baginya.
Firman-Nya bersabda, tidak ada satu yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita harus ingat itu. Orang yang mati juga dibangkitkan. Karena dia kirim kita roh penolong, itu Roh Kudus. Roh penolong, pembimbing dan penghibur. Betapa luar biasanya ya Allah Bapa kita. Jadi biarlah kita tetap jaga keselamatan kita. Hidupku sehari-hari. Tidak lagi melakukan dosa bolak-balik. Bahkan kalau boleh, stop sinning. Ya, stop sinning. Berhenti berbuat dosa. Roh Kudus tolonglah. Supaya aku tetap takut akan Tuhan. Hidup suci, hidup kudus. Kalau tanpa kekudusan tidak satu pun kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, untuk apa kita hidup sampai sekarang kalau kita tidak berkenan sama Tuhan? Jadi Tuhan kasih hidup supaya kita tiap hari berubah, tiap hari berubah. Sekarang takut Tuhan. Nanti kalau Tuhan kasih nafas besok lebih lagi takut Tuhan. Besok lebih takut Tuhan. Karena itu proses untuk kita bisa hidup kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat kita di awan-awan permai. Itulah karya yang terbesar. Dalam nama Tuhan Yesus Kudus, mampukan kita semua ikut bagian sini maupun Pastor Linda yang udah luar biasa beri firman. Salam sama Pastor Wawan, anak-anak yang tercinta semuanya. Tuhan berkati kita semua. Jadilah kita semua pelaku firman, berjuang mati-matian. Dan roh takut Tuhan, cinta Tuhan, Roh Kudus sanggup menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji nama kekal selamanya. Ya, semangat. Terima kasih Mami. Kita dikuatkan ya oleh firman Tuhan, puji Tuhan. Oke, next, Bu Tirsa. Ya, baik. Sebelum saya berkemas-kemas, banyak hal ya yang kita bisa dapat mengenai firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Yang terutama adalah ketika kita merenungkan benar-benar sungguh-sungguh ya, bahwa setiap hari itu adalah hari baru buat kita. Itu sangat betul sekali saya alami. Yang saya rasakan itu adalah ketika saya udah merasa bahwa waduh kayaknya udah nggak ada jalan keluar lagi, udah nggak ada yang harus saya kerjakan lagi. Saya cuma berdiam di kaki Tuhan, tenangkan diri sejenak. Kemudian ada aja orang yang Tuhan pakai untuk menelpon ataupun memberikan WA pada saya, kirim WA kemudian bilang, Tis bisa bantu nggak gini. Nah itulah yang menjadi maksudnya yang menjadi pengucapan syukur saya setiap harinya, bagaimana Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan yang sungguh-sungguh bergantung, berharap sepenuhnya kepada Bapa di surga. Itu yang saya rasakan. Dan orang tidak mungkin digerakkan hatinya untuk menghubungi kita atau mena-mena untuk berbicara kepada kita kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu saya sangat percaya. Siapapun orangnya, siapapun pribadinya, kalau kita yang tenang, berdiam diri, dan juga berusaha untuk berpikir secara baik kepada setiap orang, dan itu yang saya alami setiap harinya. Sehingga firman Tuhan itu hidup buat kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Tirsa. Memang di sini firman Tuhan dikatakan ya, tak berkesudahan. Artinya dia terus menerus ya. Tetapi bukan hanya terus menerus. Kalau terus menerus itu mungkin nggak setiap pagi gitu. Tapi dia udah setiap pagi terus menerus ya. Jadi kasih setia Tuhan setiap pagi baru tapi continue ya. Kita belajar di sini. Jadi kita harus mengandalkan dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesedihan. Kita tahu ini masih belum yang terburuk. Ya. Masih ada. Kita kadang-kadang kita membatasi diri. Kok kita banding-bandingkan sama orang lain gitu. Kita mengeluh, kita bandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan kita yang ideal. Oh ya harusnya begini gitu. Tetapi di sini dikatakan, atau kita bandingkan dengan kok orang di sebelah itu dalam kondisi
sama seperti kita ini, dia bisa jalan-jalan, dia bisa itulah gitu. Karena ketika kita tahu, maka di ayat 21, tetapi hal ini yang kuperhatikan. Artinya apa? Kalau dalam terjemahan yang lebih lebih dalam terjemahan Ibraninya di situ kan, kuperhatikan ayat 21 ini artinya ku kembalikan. Ku kembalikan, kalau di dalam teks Inggris atau apapun, kalau saya lihat di sini, hal ini akan ku kembalikan di dalam hati saya gitu. Bagaimana tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ya, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya dia, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Ya, oke, next Bu Weni. Bu Weni. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Linda firmannya. Saya cuma keinget waktu itu saya pernah ada satu peristiwa ketika ada orang yang suka kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan kesaksian kehidupan kita. Ketika orang itu ketika kami lagi di perjalanan, orang itu menghadapi suatu, kalau mau dibilang tsunami dalam kehidupannya yang tiba-tiba, terus dia menelpon saya, terus nangis-nangis. Ini adalah orang yang sama-sama dengan saya, sama-sama lagi belajar akan janji-janji Tuhan, akan apa yang Tuhan mau lakukan dalam setiap kehidupan seorang. Nah, orang ini menelpon nangis-nangis, dia kasih tahu tsunami yang tiba-tiba datang yang di pagi hari yang dia membuat dia syok. Terus dia datang ke rumah kami, terus kami nggak ada, terus dia nangis-nangis. Ketika lagi nangis-nangis, entah kenapa orang ini membuka Alkitab. Terus kami udah punya, saya ketika dengar dia nangis-nangis, langsung saya bilang sama Pak Kemal, kayaknya kita harus balik, putar balik. Kita harus pulang untuk ketemuin, minimal kita menjadi pendengar aja dulu. Siapa tahu itu bisa memberi kelegaan. Terus sambil saya lagi komunikasi gitu, ternyata yang luar biasanya di sini saya melihat ada pekerjaan Tuhan. Dia mengambil Alkitabnya kami, terus dia buka, dia nggak tahu mau buka apa. Tapi satu yang menarik bagi dia adalah di dalam Alkitab kok bisa ada tulisan tentang ratapan. Ketika dia buka ratapan, yang dia tahu dia lagi sedang meratap nih dengan situasi kondisi dia yang membuat dia tersyok-syok pagi hari itu. Singkat cerita, oke, kami akan pulang, kami putar balik, kami akan kita ketemu di rumah. Saya bilang begitu. Tapi dia katakan langsung, gak usah. Terus berubah kaget karena kami nggak tahu apa yang sedang terjadi sama dia, karena berapa 1-2 menit dia baru katakan kondisi dia yang seperti kehantam tsunami itu. Tapi ketika kami lagi komunikasi di tengah pembicaraan, dia katakan ketika kami kasih tahu keputusan kami akan terbalik, dia bilang nggak usah. Ternyata Tuhan luar biasa, Tuhan nggak memberi kesempatan tapi Tuhan langsung dia yang intervensi. Dia buka ratapan 3:22:23 ini. Ini yang selalu saya kalau baca ratapan 3:22:23, saya seringkali sampai terpukau, karena kembali lagi kita tahu kondisi sang penulis ketika menulis keadaannya nggak baik-baik aja. Tapi Tuhan memampukan memberikan inspirasinya, dia mengilhami sang penulis sehingga bisa menulis ini yang akhirnya bisa menjadi penghiburan buat siapapun yang membaca atau siapapun yang mendengar. Jadi kalau saya boleh gambarkan bagaimana ini memang
ayat ini kembali lagi, kata kasih setia Tuhan ini maknanya dalam kalau menurut saya, karena dia mencakup kasih yang penuh komitmen. Penuh komitmen, kalau bicara tentang komitmen, itu ini karena komitmennya yang sering dikaitkan kalau di sini ya, kan dikaitkan dengan hubungan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi ini ketika komitmen udah pasti nggak pernah berubah gitu. Dan dikatakan lagi rahmatnya selalu baru, seperti bisa digambarkan lagi kalau saya ngebayangin ya, ini seperti matahari tuh yang selalu hadir dan terbit setiap pagi, nggak pernah lalai dia untuk nggak nongol gitu. Jadi kalau saya boleh pelajari lagi ketika diingatkan tentang ini, kita semua dalam hidup pasti masih ada yang struggling. Tapi kembali lagi, keputusan di kita ketika kita mau mengingat akan komitmen Allah kepada kita semua yang nggak pernah dia lalai, nggak pernah, tadi dikasih tahu kasih setianya ini lekang, nggak ada batas waktunya, dan ini juga yang mengingatkan kita mau, saya paling seneng tambah lagi satu ayat tentang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi itu juga ada kekuatan. Nah, kembali lagi apa yang kita mau. Kalau tadi kan Pak Kemal mengajak kita melihat dari ayat sebelumnya, ayat 21. Kalau saya, mata kita melihat situasi atau kondisi kita, tapi apakah kita mau tanamkan dalam pikiran kita, apakah kita mau terus ingatkan akan hati kita akan komitmen Allah, bahwa dia itu selalu hadir, dia sangat tahu sifat Allah itu, tahu banget apa yang saat ini kita alami, dan kita nggak sendirian. Karena kembali lagi komitmennya dia nggak bisa menjauh daripada kasih setianya kepada kita, yang berharap kepada kita. Jadi kalau saya boleh katakan, tanamkan kesadaran tentang kebaikan ilahi, yang ini bisa menjadi penghiburan yang sangat meneguhkan kita jika saat ini saudara-saudara di YouTube sedang ada dalam pergumulan, sedang dalam ujian. Dunia boleh runtuh, tapi selalu ingat rahmatnya itu selalu baru. Jadi kalau saya boleh tambahkan lagi ya, yang jadi penguatan, kayak seperti pemazmur mengingatkan kita, yang sehingga kita akhirnya seharusnya kita bersyukur bahwa tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini untuk membangkitkan saya bahwa wow, betapa beruntungnya saya ketika Allah mempunyai perjanjiannya dengan kita, yang bahwa dia itu kasih setia, dia itu dia curahkan. Kalau curahkan itu nggak sedikit-sedikit, cuma tinggal bagaimana kita melihatnya. Saya teringat dengan ketika waktu itu mama mertua saya selalu mengingatkan, kalau kamu lagi dalam pergumulan, ketika nggak ada yang bisa kamu sandarkan, ingatlah selalu bahwa tanamkan dalam pikiran kamu, terus bangkitkan dalam hati kamu kalimat-kalimat yang bisa menguatkan akan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, akan kebaikan-kebaikan ilahi itu yang sudah kamu terima, sebenarnya kamu nggak layak menerimanya. Terus bangkitkan itu sehingga kita ke distract bahwa situasi kondisi kita ini belum akhir, bahwa Allah akan membawa kita keluar dari pergumulan kita. Itu aja. Kembali lagi, thank you Pastor Linda. Ini penghiburan yang kita semua mungkin nggak bisa curhat kepada satu dengan yang lainnya terlalu dalam, tapi Allah yang tahu isi hati kita, Allah yang
punya komitmen kepada kita bahwa kasih setianya itu dia akan selalu menemani kita, dia akan selalu menjaga kita, menopang kita sehingga kita bisa melewatinya. Terima kasih. Tuhan berkati. Luar biasa ya. Jadi seperti yang dialami Yeremia, ya, dia sudah dalam pembuangan, Yerusalem sudah kalah, sudah nggak ada lagi, tanahnya udah nggak ada, bait Allah pun nggak ada, sudah dihancurkan. Gitu. Di mereka itu sudah dalam pembuangan, situasi seperti itu, semuanya lenyap, kebaikan Tuhan tetap ada, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, faithfulness, kesetiaan Tuhan masih ada pada kita. Itu yang perlu kita tahu ya. Dalam kondisi apapun, ingat ini, kasih setia, rahmat, kesetiaan Tuhan itu selalu baru. Seperti matahari setiap pagi hadir menemani kita. Itu adalah kebaikan Tuhan buat kehidupan kita. Oke, next. Bu Fani, Elizabeth, Baik, Pastor. Fani. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor Linda. Terima kasih, Pastor Kemal, dan semua yang sudah memberikan masukan. Ya, oke, kita kembali ke konteks hari ini. Ratapan 3 ayat yang di-mention hari ini sama Pastor Linda. Terima kasih, Pastor Linda. Itu 22 dan 23. Saya bacakan sekali lagi ya, karena saya maunya kontekstual dan saya lagi belajar konteks. Bukan berarti yang lainnya enggak ya, tapi saya ini pribadi. Di sini kan dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh lebih yang di bagian 22 itu keren banget tuh. Di sini dibilangnya, because his compassion fail not. Jadi rahmat Tuhan, kebaikannya, kasihnya itu nggak ada yang bisa gagalin, Pastor. Karena kalau bahasa Inggrisnya keren, compassion pakai S, berarti rahmatnya itu yang terus-menerus to be continued itu fail not. Nggak ada yang bisa gagalin, Pastor, bagi orang percaya. Terus kita diberkati lagi kan, dari bilang tadi selalu baru tiap hari. Nah kalau kita sampai ke ayat 25 ini, keren lagi nih. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi ingat, ini berlaku untuk orang percaya yang sungguh berharap dan sungguh percaya. Seperti kita udah belajar kata Pastor Kemal tentang iman kita yang harus kita bekerja, apa pekerjaan baik yang kita kerjakan. Karena iman kan dua ya, kata kerja dan kata benda yang sudah ditaruh Tuhan, bukan hasil karya kita, nggak ada jasa kita. Jadi sekarang kita tinggal melakukannya. Tapi ingat di sini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, huruf besar. Kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang saat ini mungkin nanti akan mendengarnya melalui YouTube atau Facebook, atau media sosial apapun, kita ini orang yang sangat beruntung. Makanya Rasul Paulus bilang, yang dulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap sampah. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu relate. Karena Tuhan akan melimpahkan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Huruf besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi jiwa yang mencari Dia. Dia itu Yesus Kristus. Dan ayat ini relate banget dengan 2 Tawari. Kita sama-sama belajar ya di 2 Tawari 16 ayat 9a. Ini salah satu yang paling diandelin sama yang namanya Elizabeth Fani. Lihat di ayat-ayatnya bilang, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, huruf besar, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hari-hari kita ini. Memang dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin tidak jelas, karena ini akan berlalu dalam kebinasaan. Tapi bagi kita orang percaya, nggak usah takut yang kita hadapi hari ini. Hari ini adalah hari yang baru, rahmat yang baru, dan nggak ada yang bisa menggagalkan. Compassion from our God, our living God, Jesus Christ, never ever fail not. Tidak ada yang bisa menggagalkan rahmat yang sudah disiapkan bagi kita setiap hari. Rahmatnya, anugerahnya, kasihnya, pertolongannya, nggak ada yang bisa rampas dari tangan kita. Ingat,
Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi, bagi orang yang mengasihi Dia ya. Jadi kalau kita udah jadi di posisi yang benar saat ini, jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, never ever move. Kalau kegagalan kita boleh move on, kecewa kita wajib move on, tapi kebenaran firman Tuhan, never ever. You must stay until our eternal life. Karena itu kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Itulah janji firman Tuhan. Dia baru setiap hari. Dan gak ada yang kita takutkan menghadapi hari esok. Karena mata Tuhan tertuju pada kita. Dia menjelajah seluruh bumi loh. Bayangin kita ini siapa? Debu aja lebih gede dari kita kalau lihat dari teropongnya Tuhan. Tapi lihat mata dia menjelajah seluruh bumi. Buminya kan yang nempatin kan kita. Human being. Ada tumbuhan, ada hewan. Tapi kan ini kita ciptaan yang paling mulia di hadapan Allah. Berarti fokus Tuhan menjelajahi bumi, matanya tertuju kepada apa tadi? Bukan kepada tumbuh-tumbuhan saja, tapi kepada kita terutama. Karena dia bilang mencari orang yang mengasihi dia. Kita tahu tumbuh-tumbuhan dan hewan tidak mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, udah pasti kita. Karena mereka tidak punya roh. Yang punya Roh Kudus kan cuma kita. Jadi kita nggak kita khawatirkan untuk lihat hari esok. Ingat, saya selalu ingat ini, kemanapun saya pergi, memutuskan apapun yang saya mau jalani, kemana saya mengarah, saya lihat ini, nggak apa-apa. Orang boleh mereka-reka yang jahat, tapi Allah memberikan yang baik bagiku. Karena apa? Mata dia tertuju kok kepadaku, gitu. Jadi relate ayat yang dikasih sama Pastor Linda hari ini itu sangat, apa ya, untuk yang kita dunia hari ini, kekinian kita untuk menghadapi hari esok, karena kita tahu kan semakin hari semakin jahat. Dunia ini akan berlalu. Lenyap seperti hidup kita, udah kita baca di Yakobus ya, seperti uap kan, Yakobus 4 ayat 14 kita udah belajar gitu. Jadi tapi gak ada yang perlu kita takutkan buat hari esok, karena mata dia tertuju kepada kita kok, dan compassion-nya nggak bisa fail not ya, gak ada yang bisa menggagalkan kok, gak ada yang bisa ngambil kasih setia Tuhan dari kita. Itulah luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi hanya bagi orang yang mengasihi Dia, itu yang harus kita bayar harganya seluruh hidup kita. Jadi pelaku firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih, Mami. Bu Fani, sorry. Kayaknya sudah semua. Mungkin ada tambahan buat dari Bu Linda, Pastor Linda. Dari apa yang sudah kita dengar. Semua sudah luar biasa. Ya, buat saya sebenarnya firman ini berbicara buat saya secara pribadi, mengingatkan kembali bagaimana Tuhan nggak pernah absen dalam hidup kita untuk selalu memberikan rahmat, kasih setia, dan kesetiaannya. Kita bisa absen, tapi dia nggak pernah absen. Itu aja. God bless. Thank you for all. Bye. Makasih, Bu Linda. Kita bisa absen dalam ibadah atau dalam apapun, dalam gereja juga kita bisa absen. Tetapi Tuhan itu nggak pernah absen di dalam kehidupan kita. Sedetik pun Dia tidak akan meninggalkan kita. Bagi orang-orang yang percaya. Ya, Pastor. Katanya. Terima kasih Pastor Linda, karena kita punya our living God is omnipresent God. Ya. Omnipresent God. Amin. Allah Maha Hadir. Ya, benar-benar. Oke, kita tutup. Bu Fani, Bu Tirsa lagi di jalan sepertinya. Baik, Pastor. Mari kita akan tutup ibadah pagi hari ini dalam doa penutup. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami belajar satu hari lagi kebenaran firman Tuhan, bahwa kami tidak akan takut menghadapi hari-hari kami ke depan, hari esok kami dalam tangan Tuhan. Seperti firman berkata, kesusahan satu hari cukuplah satu hari, karena esok ada kesusahannya sendiri. Tapi kami tidak, kami yakin dan percaya, compassion-nya Tuhan dalam hidup kami, rahmat-Mu tidak pernah ada yang bisa menggagalkan. Karena itu sudah tersedia bagi setiap kami, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat pembelajaran firman hari ini, karena kami tahu mata Tuhan tertuju pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami pergi dan berada, kami memiliki Allah yang hidup, our living God, dan
Allah yang omnipresent God, Allah yang maha hadir, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami belajar, kami sering absen dalam seluruh kehidupan kami, dimanapun kami beribadah. Tapi Allah kami, Allah yang maha hadir, Allah yang selalu ada buat kami. Itu yang kami pegang, janji firman-Mu ya dan amin. Itu yang menguatkan kami untuk kami menjalani sepanjang hari ini, hari esok sampai Tuhan datang kali yang kedua, atau kami yang di-absen oleh Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Dan kami mau memastikan hidup kami mempunyai alamat yang tepat, yaitu our final destination adalah Kingdom of God. Kami ada di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah. Itulah tujuan hidup kami hari ini, karena kami tidak boleh mempunyai tujuan hidup yang lain selain adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami, sebentar kami mau beraktivitas, pribadi lepas pribadi, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus kemana-mana pergi dan melangkah, dan kami boleh memberitakan kabar baik ini, bahwa Allah kami, Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha hadir, Allah yang rahmatnya baru setiap hari bagi orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa di surga, kami tutup ibadah pagi hari ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin.